serta pasal 32 dan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Inilah pasal-pasal yang digunakan untuk menersangkakan mereka dalam kasus yang dikenal publik sebagai kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Adapun kami untuk mengajukan permohonan ini terhadap pasal-pasal tersebut adalah 3 pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mulia. Pertama adalah pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E ayat 3 UUD 1945, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hari ini persidangan kita dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, nanti akan ada penasehatan dari majelis panel. Kami bertiga yang ditugaskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, saya, ada Bapak Ridwan Mansur, dan ada Pak Adis Kadir. Dan sebagaimana biasa, mohon ini dibacakan poin-poinnya saja Pak Refli ya, atau siapa yang mewakili, karena nanti akan ada penasehatan, itu yang pertama. Yang kedua, mohon yang disampaikan dalam penyampaian poin-poinnya itu, apa yang ditulis dalam permohonan. Kami tidak bisa menasihati kalau itu tidak ada dalam permohonan. Jadi bahan yang kami bawa sekarang adalah mengomentari, menasihati apa yang ditulis dalam permohonan. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Mulia Profesor Saldisra, Yang Mulia Dr. Ridwan Mansur, dan Yang Mulia Dr. Adis Kadir. Selamat menjalankan tugas sebagai hakim MK yang baru. Permohonan kami terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE dan KUHP, baik KUHP lama maupun KUHP baru. Nanti ada reasoningnya kenapa kami masih menyertakan KUHP yang lama. Yaitu pasal 310 ayat 1 KUHP yang lama, kemudian pasal 311 ayat 1 KUHP yang lama, kemudian yang barunya adalah pasal 433, kemudian 434 ayat 1. Kemudian juga kami mengajukan beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pasal 27A, kemudian pasal 28 ayat 2, nanti ada catatan terhadap pasal 28 ayat 2, kemudian pasal 32 ayat 1 dan ayat 2, serta terakhir pasal 35. Jadi Yang Mulia, panel Hakim Konstitusi, tentu Yang Mulia sudah memahami betul latar belakang mengapa kami mengajukan pasal-pasal ini. Karena pasal-pasal inilah yang dikenakan kepada trio yang ada di depan kami sebagai prinsipal, yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauti Fauzia Tiasuma. Beliau bertiga untuk sementara ini ditersangkakan dengan pasal-pasal ini. Pasal 310, pasal 311, pasal 27A, pasal 28 ayat 2, pasal 32 ayat 1 ayat 2, dan pasal 35. Dan kami menganggap bahwa pasal tersebut justru ketika dikenakan kepada beliau itu melanggar ketentuan konstitusional. Makanya kita bawa normanya ke tingkat konstitusi. Ada 3 alat uji yang kami kemukakan, yaitu undang-undang. Sorry. Ini kalau begitu kewenangan mahkamah dianggap sudah diucapkan ya, disampaikan ya. Karena ya, mahkamah pasti berwenang. Iya. Tapi legal kan, standing Pak pasti Refli, diterima. Tunggu dulu, jangan cepat-cepat. Ini kan kalau ditegur hakim nanti bisa rusak juga Pak Refli. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kewenangan mahkamah dianggap selesai. Nah, sekarang Bapak jelaskan legal standingnya di mana, begitu ya. Jangan melompat-lompat Pak. Orang belum legal standing udah sampai ke pokok permohonan Bapak ini. Terima kasih Yang Mulia Hakim Konstitusi. Pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah kami anggap bacakan ya. Iya. Kemudian kedudukan hukum, legal standing pemohon. Jadi bahwa beliau bertiga ini ya permohonan ini diajukan oleh pemohon pertama adalah Dr.
Dr. T. Fauzia Tiasuma, kemudian Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Haseholan Sianipar. Mereka bertiga ini adalah warga negara Republik Indonesia yang kebetulan mereka ada profesi masing-masing. Salah satunya adalah mereka adalah peneliti. Jadi sudah banyak produk penelitian mereka. Kalau pemohon pertama Dr. T. Fauzia Tiasuma saat ini secara paralel sedang menyelesaikan S3 di 2 tempat sekaligus, yaitu FISIP Unpad dan Kedokteran UI. Pak Refli, yang ada dalam permohonan aja dijelaskan terlebih dulu. Oke. Kemudian Roy Suryo ini adalah Roy Suryo warga Indonesia wira swasta, kemudian Dr. Rismon adalah dosen. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah saya bacakan, kedudukan hukum, legal standing pemohon. Sudah saya katakan tadi mereka adalah warga negara Indonesia dan mereka merasa dirugikan hak konstitusional mereka karena saat ini mereka ditersangkakan dengan pasal-pasal yang kami mohonkan ke hadapan majelis panel hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun pasal-pasal yang dimohonkan dalam pokok permohonan adalah sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, Yang Mulia Hakim Konstitusi, pasal 310 ayat 1 KUHP, pasal 311 ayat 1 KUHP, pasal 433 ayat 1 KUHP, ayat 1 Undang-Undang 1 2023, pasal 434 ayat 1 Undang-Undang 1 2023, pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal 32 dan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Inilah pasal-pasal yang digunakan untuk menersangkakan mereka dalam kasus yang dikenal publik sebagai kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Adapun kami untuk mengajukan permohonan ini terhadap pasal-pasal tersebut adalah 3 pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Yang Mulia. Pertama adalah pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E ayat 3 UUD 1945